Ibarat sebuah pohon, kalau kita lihat badan kita membayangkan pohon badan kita itu terdiri dari 3 ranting utama. Kalau kita berbicara pohon badan atau pohon sehat ya namanya ya. Pohon sehat terbagi atas 3 ranting utama. Ranting yang pertama yang disebut dengan namanya ranting gerak. Ranting yang kedua yang disebut dengan namanya ranting makan. Ranting yang ketiga yang disebut dengan namanya ranting tidur atau istirahat. Kalau kita masuk ke ranting pertama, ranting gerak, sebenarnya di sini kita ingin menjelaskan di pohon sehat ini adalah bahwa kita mau meluangkan waktu buat melakukan aktivitas gerak, dalam hal ini yaitu olahraga. Olahraga yang seperti apa? Olahraga seperti apa saja selama olahraganya aman dan nyaman dan kita lakukan dengan senang hati. Ingat filosofi ekor kucing, dengan senang hati bukan dengan susah hati. Kadang-kadang ada kecenderungan dari kita beranggapan adalah bahwa melakukan aktivitas olahraga terpaksa. Nah, kalau itu biasanya adalah karena asosiasi kita terhadap olahraga yang melemahkan, kita rubah menjadi yang menguatkan. Pada dasarnya ketika kita melakukan aktivitas olahraga, sirkulasi darah kita menjadi lebih baik, oksigen lebih banyak di badan kita menjadi lebih fresh, tenaga kita menjadi lebih kuat, dan berbagai hormon yang menguatkan kita dikeluarkan, memberikan kita kekuatan, daya tahan tubuh yang lebih baik, dan sebagainya. Betapa olahraga itu sesuatu yang menyenangkan, badan menjadi lebih kuat, dan sebagainya. Sehingga dalam berkarya, berperforma, menjadi lebih baik. Ya. Jadi asosiasinya masih positif dalam hal gerak. Lalu yang kedua yang disebut dengan ranting makan. Mulut kita adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Jadi apa yang masuk mulut kita bisa memberikan kita atau membawa kita pada mendekatkan kita pada sehat, bisa juga mendekatkan kita pada sakit. Oleh sebab itu tidak hanya keuangan yang harus kita atur, makanan pun juga harus kita atur. Makanya kenapa istilahnya sebenarnya diet kadang-kadang asosiasinya melemahkan hati. Seolah-olah adalah memaksakan diri kita untuk tidak boleh makan makanan yang kita sukai. Itu adalah definisi pelemahan hati kalau berbicara soal diet. Tapi pada kenyataannya sebenarnya kalau kecerdasan akan keuangan kita atau kesehatan kita sama baiknya dengan kecerdasan keuangan kita, kita sadar bahwa justru dengan pengaturan pola makan, maka hidup akan menjadi lebih nikmat. Jadi diet itu adalah mengatur pola makan, bukan mengurangi makanan atau menambah makanan atau bahkan menyengsarakan diri demi kesehatan. Itu adalah sesuatu yang salah ya. Jadi sekali lagi mengatur diet atau mengatur keuangan makanan kita itu adalah ibarat kayak mengatur keuangan. Kita tahu bahwa itu memberikan kenikmatan bagi kita. Apa yang kita lakukan adalah dengan memberikan atensi pada 4 elemen dari diet itu sendiri. Yang pertama adalah sumber, yang kedua adalah penyajian, yang ketiga adalah timing atau jadwal, dan yang keempat adalah kalori atau jumlah. Kalau kita lihat dari 4 elemen ini sebenarnya terutama buat fitness mania masyarakat di Indonesia sudah cukup fasih ya untuk elemen pertama ini, yaitu adalah sumber yang baik. Apa sih sumber yang baik dalam hal makanan yang sehat? Biasanya sebenarnya semuanya udah tahu. Contohnya misalnya, oh kalau telur makannya apa? Putihnya. Oh kalau ayam biasanya yang lemaknya rendah, proteinnya lebih tinggi apa? Dadanya. Oh biasanya apalagi makannya? Oh hewani. Ikan lebih baik, daging putih lebih baik dari daging merah misalnya. Mungkin nabati lebih baik daripada hewani misalnya. Terlepas daripada juga sebagian mengkonsumsikan hewani juga cukup baik ya. Intinya sebenarnya sekali lagi kalau kita berbicara dari segi sumber, biasanya tidak ada masalah. Kita memilih sumbernya biasanya sumbernya yang baik. Yang baik biasanya dalam hal ini biasanya sumbernya yang kalorinya biasanya rendah, biasanya seratnya biasanya tinggi, dan juga kadang-kadang misalnya kadar-kadar lemak atau kadar kandungan lainnya yang mungkin negatif, yang kurang baik, yang lemak yang tidak baik juga misalnya, yang mungkin lebih rendah ya. Jadi nomor 1 adalah pemilihan sumber yang tepat. Nomor 2 adalah yang disebut dengan penyajian. Nah penyajian di sini kadang-kadang kita sudah memilih sumber yang tepat, misalnya sayur-sayuran. Tapi pada saat kita menyajikan sayur-sayuran kita, kadang-kadang
Salah satu penyajian yang paling populer adalah goreng-gorengan. Nah, ketika kita menggoreng sayur yang sebenarnya sudah merupakan sumber yang baik, ketika kita goreng, apa yang terjadi? Kita melibatkan mentega, minyak goreng, dan sebagainya. Pada saat itulah kebaikan sayur itu menjadi berkurang. Jadi oleh sebab itu dalam penyajian kita pay attention untuk memilih penyajian-penyajian yang mendekatkan kita pada kesehatan. Mungkin dikukus, mungkin direbus, di steam, kalau bisa dimakan mentah lebih baik lagi ya, dan sebagainya, ketimbang daripada yang digoreng. Lalu yang ketiga yang disebut dengan yang namanya timing atau jadwal. Jadwal makan, sekali lagi buat fitness mania, makan mungkin istilahnya kalau bagi saya adalah makan sebelum terlalu lapar, berhenti sebelum terlalu kenyang. Bagi sebagian orang ada yang beranggapan adalah makan tunggu lapar dulu baru makan, sebenarnya juga tidak ada salahnya, cuma mungkin saya memakai kata tidak terlalu lapar, tapi cukup dengan lapar saja. Karena ketika kita terlalu lapar sekali, di satu sisi memang baik, kita akan mencerna dengan optimal dan menyenangkan. Namun secara psikologis tantangannya adalah ketika kita makan dengan terlalu lapar, kadang-kadang faktor psikologis atau emosional yang kadang-kadang justru yang berperan. Jadi akhirnya apa saja semua kadang-kadang dipesan, dimakan dan sebagainya, padahal sebenarnya badannya tidak terlalu membutuhkan. Jadi makan sebelum terlalu lapar dan berhenti sebelum terlalu kenyang lebih kepada mengajarkan kepada kita adalah bahwa ketika kita makan secukupnya, badan kita akan mencerna makanan itu dengan baik ya. Makan juga pelan-pelan ya, makan juga mindfulness, makan juga kita nikmati, sehingga kadang-kadang pada saat kita makan lebih pelan, kita lebih menikmati, badan pun juga akan cepat mengeluarkan rasa kenyang dengan baiknya ya. Jadi biasanya kurang lebih dalam kisaran sekitar 15-20 menit. Pada saat itu badan akan merilis berbagai kandungan di badan. Salah satunya adalah hormon leptin yang membantu kita untuk mengontrol kita untuk akhirnya untuk makannya cukup ya, penuh leptin artinya. Jadi cukup kenyang gitu ya. Jadi sekali lagi, makan sebelum terlalu lapar, berhenti sebelum terlalu kenyang. Lalu yang keempat, yang disebut dengan elemennya adalah jumlah. Nah, jumlah atau kalori, tantangannya di elemen keempat ini adalah bahwa kebanyakan dari kita beranggapan bahwa kadang-kadang apa yang terlihat besar atau banyak, ternyata bisa jadi ternyata kalorinya belum tentu sebanyak itu. Meskipun mungkin ada juga yang terlihat banyak dan kalorinya memang banyak ya. Tapi ada juga yang terlihat kecil, secara visual terlihat kecil, tapi ternyata kalorinya malah banyak. Jadi sekali lagi, dalam elemen keempat atau elemen jumlah ini, kita mesti lebih bijaksana untuk memilih dan mengedukasi diri kita untuk bisa tahu bahwa contohnya misalnya lalap-lalapan, sayur-sayuran kan kelihatannya banyak, gede, besar, tapi padahal sebenarnya kalorinya kecil. Kebalikannya kadang-kadang mungkin goreng-gorengan, balak-balaan, kadang-kadang kue-kuehan dan sebagainya kelihatannya kecil, tapi ternyata kalorinya luar biasa. Dan fitness mania tahu kan, kalau kita berbicara kalori itu, kalau kita olahraga, kita hanya membakar di kisaran rata-rata 5 sampai maksimal biasanya 10 kalori per menit. Jadi 1 jam kita berolahraga misalnya, kalau itu pun juga berolahraga 1 jam, cardiovascular exercise misalnya, kita membakar di kisaran 300 sampai 600 kalori. Seminggu kita olahraga kadang-kadang cuma 3 kali, bahkan ada 2 kali, bahkan ada yang cuma sekali. Sedangkan kita sekali makan, paling tidak 600 kalori pasti minimal sudah masuk. Nah, sekali makan ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, bahkan ada yang lebih dari 4 kali. Bayangkan kecepatan mulut kita dibandingkan dengan kecepatan badan kita untuk membakar, tentu selalu kalah.